Halo semuanya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pertemuan keempat kali ini, kita rekap sedikit dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa materi dalam English for Math, yaitu pertama ada types of numbers, jenis-jenis angka seperti cardinal, ordinal, ganjil genap, dan baru saja tentang prime numbers atau bilangan prima. Kemudian operation on numbers atau operasi bilangan, dan kita akan terus latihan tentang addition atau penjumlahan. Kemudian ada subtraction tentang pengurangan, multiplication, perkalian, serta division atau pembagian. Baru-baru ini kita juga sudah mempelajari tentang symbols for comparing. Jadi ada simbol-simbol untuk membandingkan bilangan seperti kurang dari, lebih dari, sama dengan ya. Less atau more, seperti itu salah satunya. Kemudian terakhir tentang fractions, di mana kita mempelajari bagaimana cara menyebutkan pecahan serta bilangan koma. Ya, jadi saya himbau kepada teman-teman untuk mempersiapkan dulu catatannya untuk mencatat hal-hal yang nanti akan dipelajari dalam video ini. Kemudian bisa juga dipakai untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan. Selain itu juga siapkan HP-nya atau audio recordingnya, yang mana bisa digunakan untuk nanti latihan pronunciation, karena nanti di dalam video ini akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan latihan dari saya yang akan meminta teman-teman untuk merekam suaranya untuk menyebutkan bahasa Inggris dari angka-angka yang saya berikan. Minggu ini sendiri kita akan mempelajari tentang adanya common divisors. Common divisors ini adalah faktor ya, faktor persekutuan. Kemudian ada common multiples atau kelipatan persekutuan gitu. Kalau di dalam istilah bahasa Indonesia kita mungkin kita bicarakan tentang, bukan mungkin ya, memang kita akan membicarakan tentang KPK serta FPB begitu. Nah, jadi pertama kita akan membicarakan tentang common divisors atau FPB sendiri. Dalam mencari faktor persekutuan ini kan kita sama-sama sudah saya rasa sudah masing-masing mahir lah ya mencari tentang faktor persekutuan. Seperti itu misalnya ketika kita mencoba mencari faktor persekutuan antara let's say faktor persekutuan antara 4 dan 8 misalnya, maka kita mencoba mencarinya dengan akar faktor maksud saya. Jadi ini 22, kemudian ini 24 dan ada 22 gitu kan. Jadi FPB-nya adalah 4 ya, sebagai faktor persekutuan yang sama antara 4 dan 8. Nah, dalam bahasa Inggris FPB ini kita sebut dengan greatest common divisors. Kalau teman-teman lihat di sini ya, itu namanya greatest common divisor. Dia dibilang greatest karena itu terbesar maksudnya. Common divisor sendiri adalah faktor persekutuan. Jadi greatest common divisor atau disingkat di sini adalah GCD of. Jadi GCD of 4 di sini sebagaimana yang saya contohkan, dan GCD dari antara 4 and 8, maka GCD-nya adalah 4, seperti itu. Kemudian ada common multiples atau KPK seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk KPK sendiri itu kita menyebutnya dengan common multiples, kelipatan persekutuan antara suatu angka dan suatu angka. Cara mencari kelipatan sendiri saya rasa kita juga semuanya pasti insya Allah sudah mahir ya. Contohnya kelipatan kalau di sini disebutkan kelipatan dari 5, 4 ya. Maka kelipatan dari 5 bisa sama-sama kita cari. Ada 5, 10, kemudian ada 15 dan seterusnya. Saya tandai dulu supaya tidak keliru. Oke. Ini adalah KPK. Baik.
Baik, kemudian untuk mencari common multiple sendiri atau kelipatan persekutuan itu juga bisa kita pakai cara akar faktor ya, kalau tidak salah akar faktor seperti yang kita kerjakan di FPB ini. Nah, dalam kelipatan persekutuan sendiri kita ambil contoh yang lain, misalnya let's say kita ambil berapa? Let's say 12 dan 15 saja. Kita coba ambil 12 dan 15. Saya buat di sini untuk akarnya 12 dan 15. Oke. Baik, 12 kita turunkan dulu faktornya. Ya, berarti faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian untuk 15 sendiri ada ya, faktor 15 sendiri langsung saja kita tulis di sini 3 kali 5. Maka faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15 adalah 3, karena inilah faktor persekutuannya ya, seperti itu, 3, 12 dan 15. Sementara KPK nya sendiri, maaf saya pakai bahasa Inggris saja, jadi untuk greatest common divisor-nya adalah 3 di sini, 3. Kemudian untuk least common multiple atau KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sama dengan 60 ya. Maka the least common multiple bukan from tapi between, kalau saya tuliskan di sini bahasa Inggrisnya kita pakai 12, contoh angka 12 dan 15 saja. So saya singkat saja, the greatest common divisor of 12 and 15 adalah gitu ya, is 3. That's the greatest common divisor. And the least common multiple, di sini saya singkat LCM. Jadi the least common multiple of numbers 12 and 15 is, kita pakai lagi, adalah di sini 15. Oke. The least common multiple of 12 and 15 is 60. Nice. Begitu untuk greatest common divisor dan least common multiple. Insya Allah semuanya dalam operasi bilangannya sendiri sudah bisa pastinya. Nah, nanti kita akan coba latihan untuk menyebutkan semua proses ini dalam bahasa Inggris. Di kelas kita akan lebih banyak latihan lagi. Oke, kemudian ada beberapa praktis yang saya ingin teman-teman coba di sini, atau latihan ya, practice or latihan. Nah, praktisnya sendiri saya ingin teman-teman membaca faktor dari pertama, find the factors of let's say 21 ya. Find the factors of 21. Teman-teman bisa jawab di sini nanti dalam bahasa Inggris. Jadi faktor-faktor dari 21 apa saja. Kemudian kedua, nanti
jawabannya silahkan direkam dan dikirimkan ke WA saya. Untuk nomor 2, find the common factors. Nah, tadi kita sudah sama-sama pelajari common factors itu maksudnya apa. Common factors of let's say 20 and 30. Jadi common factorsnya apa saja? Silahkan dicari dan disebutkan dalam audionya. Kemudian untuk nomor 3 kita cari common multiple of 20 and 30. Jadi teman-teman, common multiple dari 20 and 30 itu apa aja? Nah, terakhir saya minta teman-teman mencari find the greatest common divisor, atau saya singkat GCD di sini. Find the GCD and the least common multiple, atau di sini saya singkat LCM. Find the GCD and the LCM atau the greatest common divisor and the least common multiple of the numbers, let's say 15 and 60. Find the greatest common divisor and the least common multiple of 15 and 60. I shall wait for your answer. Saya akan tunggu jawabannya dalam rekaman videonya nanti. Sementara untuk praktis yang ada di dalam buku latihan kita akan kerjakan ini minggu depan insya Allah ketika tatap muka sinkron langsung di kelas. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa setelah ini ada Google Form yang harus teman-teman isi, kemudian juga audio recordingnya perlu untuk dikirimkan ke saya karena nanti juga akan saya ambil sebagai nilai latihan dan presensi lah begitu. Ya, setelah itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sendiri, insya Allah kalau ada yang bisa langsung saya jawab lewat chat, akan saya jawab lewat chat. Kalau tidak, kita akan bahas di pertemuan minggu depan face to face di kelas, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga semua ilmu tadi yang sudah saya berikan terserap dengan baik dan bisa teraplikasikan. Sampai jumpa selanjutnya di pertemuan di kelas kita minggu depan, insya Allah.